Shalom. Perkenalkan kami dari Kelompok 13. Nama saya Agnes Syafarikuan. Dan saya Arita Sibulian. Saya Yesabina Lolita. Jadi teman-teman, di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang satu materi, yaitu Allah Maha Hadir. Jadi, Allah Maha Hadir yang artinya Allah hadir di setiap tempat dan waktu. Allah selalu bersama dengan umatnya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Allah juga tahu dalam setiap kehidupan kita tanpa ada yang tersembunyi. Seperti dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita gumulkan, Tuhan selalu tahu tanpa ada yang tersembunyi. Seperti yang terbukti dalam firman Tuhan, yaitu Mazmur 139 ayat 7-10, Matius 28 ayat 20, dan Roma 8 ayat 28. Firman ini mengatakan bahwa Allah selalu hadir dalam setiap kehidupan kita, dan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita mengenal dulu apa itu Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu adalah memiliki 3 pribadi dan 1 esensi. Kenapa dikatakan seperti itu? Allah itu memiliki 3 pribadi. Yang pertama itu Bapa, kedua Anak, dan Roh Kudus. Dilanjut dengan jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini memiliki 1 esensi. Mereka memiliki 1 esensi. Jadi hubungan antara Allah Tritunggal dan Allah Maha Hadir yaitu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bagaimana Allah Tritunggal yang menyatakan kehadirannya melalui penciptaan, penebusan, dan pengudusan. Yang dimana setiap Allah Tritunggal itu memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama Allah Bapa. Allah Bapa memiliki tugas memelihara ciptaannya. Yang kedua Allah Anak, dimana Allah Anak itu menyatakan hadiratnya melalui penebusan, dan Allah Roh Kudus yang menyatakan kehadiratnya melalui menguatkan iman setiap orang yang percaya. Jadi Allah Maha Hadir mempertegas Allah selalu dekat dengan umat manusia di dalam situasi apapun. Nah, jadi teman-teman, kita harus mengetahui bahwa ada satu peran penting Allah Maha Hadir dalam kehidupan kita, di mana Allah mau meyakinkan bahwa Allah itu selalu ada bersama-sama dengan kita untuk memberikan penghiburan, kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Nah, itulah kenapa peran Allah Maha Hadir sangat penting dalam kehidupan kita, karena Allah itu menyertai kita dalam setiap hal, dalam setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah kenapa peran Allah sangat penting dalam kehidupan kita untuk menuntun kehidupan kita. Nah, jadi dengan peran Allah Maha Hadir dalam kehidupan kita, kita tidak akan merasa sendirian, karena Allah selalu bersama-sama dengan kita untuk memberikan segalanya buat kita. Nah, Allah juga senantiasa menjaga kita, mendengarkan doa kita, mengetahui segala pergumulan dalam kehidupan kita pribadi. Dan Allah juga itu selalu membimbing kita dan juga selalu memberikan kasih setianya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan pengalaman saya juga seperti sebagai orang Kristen merasakan bahwa Allah itu selalu hadir bersama-sama dengan kita, di mana Allah itu selalu menyertai saya secara pribadi. Misalnya dalam perkuliahan saya, dalam kehidupan saya meyakinkan bahwa Allah itu selalu hadir bersama-sama dengan saya untuk menyertai setiap perjalanan kehidupan saya untuk berkuliah di sini. Nah, adapun juga bukti dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Kristen, di mana menjadi bukti bahwa Allah itu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di mana dimulai dari doa kita yang terjawab. Misalnya kita memohon kepada Tuhan untuk meminta tuntunan agar kita bisa dapat menyelesaikan salah satu masalah, atau ketika kita sakit dan kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kesembuhan. Nah, di situ kita menyadari bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap situasi apapun yang kita alami. Nah, dan juga adanya perubahan hidup melalui Injil, di mana seperti kita pergi ke gereja dan kita mendengarkan khotbah dari firman Tuhan dan kita mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di situ kita bisa mengetahui dan juga bisa menyadari bahwa Allah itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu mengingatkan kita tentang kebenaran-kebenaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan atau Injil yang telah diberikan oleh pendeta maupun orang-orang sekitar kita seperti dosen, teman-teman kita, atau bahkan orang-orang yang secara tidak langsung Tuhan memberikan Roh Kudus untuk mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan, atau mengingatkan bahwa Allah itu selalu hadir di tengah-tengah kita dengan salah satu contoh-contoh seperti itu kecil dalam kehidupan kita.
dengan cara kita harus membangun relasi bersama-sama dengan Allah. Nah, di mana kita menyadari bahwa Allah itu selalu hadir. Maka seharusnya kita harus mendorong diri kita secara pribadi untuk lebih dekat dengan Tuhan dengan cara kita berdoa, membangun relasi dengan Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan juga dapat mengetahui apa maksud Tuhan dari firman-firman Tuhan. Nah, kita juga sebagai orang Kristen dalam mengetahui bahwa Allah itu selalu hadir bersama-sama dengan kita, dan kita peran sebagai orang Kristen membuktikan kepada orang lain juga dengan cara kita menjadi saluran kasih Allah kepada orang lain. Nah, karena Allah Tritunggal adalah teladan dan hubungan yang sempurna, jadi kasih antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kita terpanggil untuk mencerminkan kasih Allah ini kepada sesama kita, teman-teman. Jadi kita dapat melakukan hal seperti itu untuk orang-orang terdekat kita seperti keluarga, teman, dan juga masyarakat dalam lingkungan perkuliahan seperti teman-teman, kakak-kakak di dalam asrama, maupun orang-orang terdekat kita dimanapun kita berada. Nah, dan juga kita harus melayani sesama karena Tuhan mau untuk kita saling melayani, karena Tuhan lebih dulu melayani kita dibandingkan kita melayani sesama. Jadi hadir Allah dalam kehidupan kita juga itu, di tengah-tengah kita juga itu menggerakkan hati kita untuk peduli terhadap sesama kita, seperti kita dapat melihat sesama kita yang mungkin mengalami kekurangan atau kesulitan dalam kehidupannya, bahkan kalau ada yang seperti sekitar kita ada yang merasa sakit atau permasalahan-permasalahan yang mereka alami itu, kita dapat membantu orang-orang tersebut dengan cara ya karena ada kasih Tuhan kepada kehidupan kita dapat menyalurkan kasih itu kepada orang-orang melalui kasih Kristus dalam kehidupan kita, dan kita dapat melibatkan diri kita dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen yaitu pendidikan yang mengajar yang berpusat pada firman Allah. Jadi, peran Allah Tritunggal dalam pendidikan Kristen yaitu yang pertama, Allah Bapa. Allah Bapa sebagai pendidik utama. Allah Bapa adalah sumber hikmat dan kebenaran bagi manusia. Dan yang kedua, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna. Pendidik Kristen harus meneladani kehidupan dan ajarannya, seperti kasih kepada sesama, pengorbanan, dan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus bekerja untuk membimbing, mengajar, dan menuntun dalam setiap kehidupan kita di dalam proses pendidikan Kristen. Nah, dalam proses pembelajaran, Roh Kudus memberi hikmat dan pengertian yang mendalam dalam firman Allah. Kali ini kita akan membahas tentang peran Allah Maha Hadir dalam pendidikan Kristen, yaitu Allah atau Tuhan yang hadir dalam setiap progres pendidikan kita, seperti saat kita belajar, saat kita melakukan aktivitas kita dalam pembelajaran kita, Allah selalu hadir menyertai kita. Ada beberapa motivasi saat kita melakukan peran sebagai pendidik, bahkan yang dididik seperti pendidik atau guru, dan yang dididik sebagai siswa. Yang pertama itu meningkatkan kepekaan spiritual. Apa sih kepekaan spiritual? Jadi kepekaan spiritual itu adalah salah satu contohnya kita dapat laksanakan dalam kelas kita, yaitu devosi. Sebelum kita memulai kelas, kita melakukan devosi dan membaca Alkitab, menaikkan sebuah pujian. Kalau seperti itu kita dapat meningkatkan kepekaan spiritual kita. Yang kedua itu membangun karakter siswa. Jadi dalam membangun karakter siswa itu kita dapat berperilaku seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita dapat contohnya melalui Alkitab. Kita dapat membaca Alkitab untuk kita dapat mengerti apa saja yang harus kita lakukan di dalam peran kita sebagai umat Kristiani di dalam pendidikan Kristen. Jadi di dalam pendidikan Kristen juga kita bisa terdorong oleh ayat-ayat Alkitab yang dapat membantu kita untuk membangun iman kita di dalam sekolah, di dalam kelas kita, bahkan di dalam kita saat belajar dimanapun kita berada. Ketiga, memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, yaitu kita melakukan kesempatan kita untuk belajar mengenai firman Tuhan, dan sebagai pedoman kita yaitu firman Tuhan, kita membaca Alkitab, melakukan setiap tindakan kita melalui Alkitab, dan kita melakukan setiap aktivitas kita yang berpedoman oleh Alkitab. Jadi untuk itu kita belajar bukan hanya formal dan informal saja, tetapi kita belajar lebih holistik lagi mengenai tentang firman Tuhan, memperdalam tentang firman Tuhan untuk kita mengetahui segala sesuatu tentang firman Tuhan di dalam Alkitab.